Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Ajeng Larasati pada video ini akan membahas tentang jenis-jenis dari mikroskop. Sebelumnya, kita harus kenal dulu nih, mikroskop itu apa dan siapa yang membuatnya pertama kali. Mikroskop merupakan alat yang dapat memperbesar bayangan benda yang terlalu kecil jika dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop berasal dari kata mikro yang artinya kecil dan skopium yang artinya penglihatan. Mikroskop pertama kali dibuat oleh Zacharias Janssen dan Hens pada tahun 1590. Kemudian dikembangkan lagi dan diselesaikan oleh Galileo Galilei pada tahun 1609. Lalu dikembangkan lagi oleh Antony van Leeuwenhoek dengan perbesaran 200-300 kali dari ukuran aslinya. Perkembangan bentuk mikroskop tidak hanya berhenti pada Antony saja, tetapi terus berkembang seiring perkembangan waktu dan perkembangan teknologi, hingga sampai bentuk mikroskop yang saat ini kita temui. Mikroskop banyak jenis-jenisnya. Selanjutnya akan kita bahas mengenai jenis-jenis dan macam-macam dari mikroskop. Jenis-jenis mikroskop berdasarkan sumber cahaya dan alat perbesarannya terbagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya disebut juga mikroskop optik. Mikroskop ini menggunakan sumber cahaya dari sinar matahari atau sinar lampu untuk memvisualisasikan gambar. Kemudian, mikroskop elektron menggunakan elektron statik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar. Mikroskop cahaya dan mikroskop elektron tentunya memiliki persamaan dan juga perbedaan. Nah, apa aja sih persamaan dan perbedaannya? Pertama, kita akan membahas tentang persamaannya terlebih dahulu. Yang pertama, keduanya sama-sama menggunakan sistem pencahayaan yang terdiri atas sumber radiasi dan lensa kondensor. Persamaan yang kedua yaitu, objek yang akan diamati sama-sama diletakkan di antara sumber cahaya dan sistem pencitraan. Persamaan yang terakhir, keduanya sama-sama menggunakan lensa objektif dan lensa okuler. Selanjutnya, perbedaan di antara mikroskop cahaya dan elektron. Yang pertama, sumber cahaya pada mikroskop cahaya adalah sinar matahari atau sinar lampu, sedangkan mikroskop elektron sumber cahayanya elektron statik dan magnetik. Yang kedua, panjang gelombang radiasi elektron jauh lebih kecil, yaitu 10.000 kali lebih pendek dibanding panjang gelombang radiasi cahaya. Hal ini mengakibatkan mikroskop elektron memiliki perbesaran yang jauh lebih besar dengan resolusi jauh lebih baik dibandingkan mikroskop cahaya. Bukan hanya itu, masing-masing dari mikroskop cahaya dan mikroskop elektron juga memiliki macam-macamnya, yang akan kita bahas selanjutnya. Macam mikroskop cahaya, yang pertama berdasarkan jumlah lensa okulernya, yaitu ada mikroskop monokuler yang terdiri dari satu lensa okuler, kedua mikroskop binokuler yang terdiri dari dua lensa okuler, dan mikroskop trinokuler yang terdiri dari 3 lensa okuler. Kemudian berdasarkan aplikasinya, mikroskop cahaya dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, mikroskop medan terang atau bright field microscope. Mikroskop medan terang juga terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada mikroskop majemuk atau compound mikroskop. Mikroskop ini memiliki daya tinggi atau perbesaran tinggi dengan menggunakan sistem lensa majemuk. Mikroskop ini memiliki 3-5 lensa objektif dengan bentang perbesaran 4 kali hingga 100 kali. Mikroskop compound biasanya digunakan untuk mengamati spesimen yang lebih kecil seperti sampel darah, bakteri, mikroorganisme kolam atau air, dan benda kecil lainnya. Macam mikroskop medan terang yang kedua yaitu mikroskop stereo atau dissecting microscope. Mikroskop ini cukup unik karena tidak memiliki kondensor tapi memiliki kedalaman bidang pandang dan jarak kerja yang panjang. Mikroskop stereo dapat digunakan untuk mengamati spesimen yang lebih besar, contohnya seperti serangga, daun, batu, permata, fosil, perangko, koin, dan lainnya. Biasanya, kita hanya membutuhkan perbesaran 6,5 kali hingga 45 kali yang dibutuhkan spesimen untuk diamati. Macam mikroskop cahaya berdasarkan aplikasinya yang nomor 2 yaitu mikroskop fluorescence. Mikroskop ini kebalikan dari mikroskop konvensional, yaitu menggunakan intensitas cahaya yang lebih tinggi untuk mengeksitasi bagian berpendar pada sampel. Mikroskop ini biasanya digunakan untuk mengamati mikroba dan juga untuk studi viabilitas pada populasi sel serta menampilkan materi genetik yaitu DNA serta RNA. Macam mikroskop cahaya selanjutnya yaitu mikroskop fase kontras. Berdasarkan namanya, pada permukaan bawah meja objek dan lensa objektifnya dipasang sebuah alat perlengkapan pewarnaan fase kontras. Mikroskop ini biasanya digunakan untuk melihat struktur sel dalam keadaan hidup secara teliti tanpa menggunakan bahan pewarnaan.
Dan yang terakhir ada mikroskop inverted. Mikroskop ini sumber cahaya dan kondensernya terletak di antara meja objek dan biasanya digunakan untuk pengamatan biakan jaringan. Mikroskop elektron pertama kali diperkenalkan oleh dua ilmuwan Jerman yaitu Ernst Ruska dan Max Knoll pada tahun 1930. Macam-macam mikroskop elektron yang pertama ada scanning electron microscope. Mikroskop ini dapat menghasilkan gambar 3 dimensi dan digunakan untuk studi detail arsitektur permukaan sel atau struktur jasad renik lainnya. Macam mikroskop elektron yang kedua yaitu transmission electron microscope. Mikroskop ini dapat menghasilkan gambar 2 dimensi. Cara kerjanya mirip proyektor slide di mana elektron ditembuskan ke dalam objek pengamatan dan kemudian hasil pengamatan bisa dilihat pada layar. Yang ketiga ada scanning transmission electron microscope. Mikroskop ini pengembangan dari mikroskop transmisi elektron. Lensanya disesuaikan untuk membuat berkas elektron konvergen terfokus pada permukaan sampel. Elektronnya dapat menembus spesimen, namun elektron terfokus langsung pada sudut yang sempit dengan memindai objek memakai pola pemindahan. Yang terakhir ada environmental scanning electron microscope. Nah, yang ini merupakan pengembangan dari scanning electron microscope. Mikroskop ini memungkinkan meneliti objek yang berada pada lingkungan yang menyerupai gas bertekanan rendah. Mikroskop ini juga bisa meneliti objek baik dalam keadaan kering maupun basah. Sekian video tentang jenis-jenis dari mikroskop. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.